Hai semuanya, dan selamat datang kembali di channel YouTube Rigza Design. Untuk membuat variasi saat ini, setiap konten yang saya buat memang bertujuan dengan tema dari channel ini yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Banyak pilihan metode sehingga Anda tidak selalu terjebak membuat desain vivarium dengan melakukan hal yang itu saja. Di sini saya merilis tank vivarium ini dengan pintu berada di bagian atas. Dan sudah tersedia lubang drainase yang bisa langsung disambungkan selang untuk pembuangannya. Dengan ukuran yang cukup kecil 30 x 25 x 30, dan ini bisa kalian pesan di kita Rigza Design. Mari kita pindah ke bagian false bottom. Dari sini saya tuangkan TerraFlow, produk One Research berupa batu apung. Kemudian saya tuangkan ke ember dan mencucinya dengan air terlebih dahulu. Kita kembali ke kandang. Saya sudah menyiapkan jet mat. Anda bisa menambahkan media seperti kapas filter akuarium, biofilter atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan jet mat sebagai penghalang media One Research agar tidak menghalangi keluarnya air melalui lubang drainase ini. Agar media jet mat tidak bergerak, saya menambahkan lem sealant agar jet mat tidak bergerak. Menempatkannya dan kemudian mengisi bagian yang belum terisi dengan lapisan TerraFlow. Setelah itu kita lanjut ke bagian pemotongan jaring. Selanjutnya saya mengukur bagian dasar tank. Kemudian saya memotong jaring. Jika Anda membuat project vivarium, jaring yang biasanya Anda lihat untuk saya gunakan adalah pilihan yang baik dan lebih murah. Kita akan beralih ke bagian background atau bagian latar belakang. Yang saya miliki di sini adalah selembar coco sheet yang sudah dipotong dan sudah dibentuk menggunakan styrofoam. Selanjutnya saya akan menempelkan ke bagian belakang, hanya diletakkan saja. Sekarang kita beralih ke bagian substrat. Untuk memulai, saya memiliki Enviro-One dari One Research. Biasanya saya menggunakan dan merekomendasikan komponen kokopit, sphagnum moss, kokohas, dan lainnya. Tetapi produk ini bisa jadi alternatif yang layak untuk digunakan, karena ini bisa jadi alternatif yang lebih simpel, tidak perlu pengolahan lagi. Lalu saya juga mempunyai Terra Prime sebagai campurannya, juga dari produk One Research. Dengan menambahkan pilihan ini, saya menambahkan sedikit air dan mencampurkannya ke Enviro-One tadi. Setelah mendapatkan campuran substrat, saya menambahkan terus lapisan ke vivarium dengan tujuan membuat sedikit penghalang untuk membantu menciptakan kedalaman tambahan. Sambil melakukannya, saya menambahkan lebih banyak substrat yang diperlukan. Sekarang kita akan beralih ke hardscape. Setelah saya pikir saya telah mendapatkan pengaturan yang bagus,
Saya menaruh beberapa cabang yang saya pikir akan memungkinkan saya untuk melakukan tampilan dengan baik. Saya melanjutkan untuk memahami bagaimana potongan-potongan itu bisa cocok. Saya ingin akarnya bercabang dari pusat tangki. Saya memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda dengan desain ini. Saya terus menambahkan potongan-potongan dan mengisi ruang. Ini semua menghasilkan pengaturan yang terlihat cukup rapi dan alami. Mari kita kembali menambahkan beberapa detail cabang di sini yang akan menambahkan lebih banyak detail dan tekstur. Biasanya akar-akar kecil seperti ini yang membawa tampilan lebih kompleks. Salah satu tujuan saya untuk mendapatkan tanaman murah adalah dengan membuka box propagasi. Dalam pencarian tanaman, saya memutuskan untuk menggunakan tanaman yang saya miliki di box propagasi. Mari kita masukkan tanaman ini sedikit demi sedikit ke dalam enclosure. Yang pertama, saya menggunakan Cryptanthus bifida merah untuk di bagian atas. Masih di bagian latar belakang, saya menggunakan hema hijau agar mendapatkan kesan rimbun di bagian pojok kiri, dan ini terlihat cukup bagus. Selanjutnya, tanaman-tanaman yang saya pilih khususnya itu tanaman-tanaman yang mini agar dapat memantaskan enclosure di dalam tank.